salam sejahtera buat kita semua, warga kerajaan, dimanapun saudara berada. Saya berdoa biarlah setiap kita semua tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Dan biarlah kita semuanya baik-baik saja. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang keluarga. Hari ini ada banyak orang yang bertanya sama saya, Pak, dalam sebuah keluarga itu, khususnya hubungan suami istri, sebetulnya kalau Bapak boleh ngomong, apa sih sebetulnya yang paling penting, Pak? Kasih tahu sama kami, Pak. Saudara, saya selalu bilang yang paling penting tentunya kan satu sama lain punya hubungan yang baik sama Tuhan dalam hal kerohanian. Tapi dalam hal suami istri yang perlu dibangun, hal yang paling penting menurut saya adalah yang namanya komunikasi. Haleluya, haleluya. Kenapa komunikasi sangat penting? Kalau saya boleh ibaratkan, sebetulnya ya saudara terkasih dalam Tuhan, komunikasi itu ibaratnya kalau dalam organ tubuh itu sama seperti jantungnya, saudara. Jantung itu kan biasanya memompahkan darah ke seluruh bagian tubuh ini sehingga ada kehidupan. Nah, komunikasi juga hal yang sama. Kalau komunikasinya itu sehat, itu akan saudara terkasih dalam Tuhan memompa kehidupan kepada seantero seluruh isi keluarga itu menjadi baik. Ya, tapi kalau komunikasinya salah, itu akan membuat pompanya itu mampet dan keluarganya itu menjadi keluarga yang tidak sehat. Oleh sebab itu, sebetulnya keluarga yang sehat itu dapat diukur dari komunikasi keluarga tersebut. Komunikasi sehat sama dengan keluarga sehat. Komunikasi sakit, keluarga itu akan sakit. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, sebetulnya kata komunikasi itu lahir dari mana sih? Kata komunikasi sebetulnya lahir dari kata koinonia, ya. Koinonia itu yang berarti persekutuan, ya. Bahkan dalam arti terdalam koinonia itu adalah berbagi hidup sehingga menjadi suatu kesatuan. Jadi fungsi dari sebuah komunikasi sesungguhnya adalah penyatuan. Komunikasi kalau itu membuat pertengkaran atau perselisihan atau membuat perpecahan, itu adalah komunikasi yang salah. Sebetulnya komunikasi yang sehat itu akan membuat adanya penyatuan. Bahkan dari yang tidak sama bisa disatukan melalui bahasa komunikasi yang sehat. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sampai di sini kita coba saudara melihat apa yang sering kita lakukan dalam bahasa komunikasi. Seringkali komunikasi kita ini masih terbatas, belum sampai penyatuan. Tapi seringkali cuman ingin mengetahui satu sama lain. Makanya dengan kita ingin mengetahui, ada muncul pertanyaan. Lalu untuk mengetahui biasanya juga bukan cuman mengetahui, tapi saudara terkasih dalam Tuhan ingin orang mengetahui kita. Ya, makanya kita seringkali cerita, ya kan? Nah, lalu yang ketiga, ingin memprotes. Kadang-kadang bahasa komunikasi kita bukan penyatuan tapi ingin bahasa protes. Makanya kita seringkali kita melihat ada perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam sebuah komunitas. Lalu apalagi saudara yang sering kita dengar komunikasi ini? Komunikasi ini ada untuk saling menegur, ya. Makanya kita akan melihat ada koreksi-koreksi dari teguran tersebut. Bahkan komunikasi yang ada di dunia ini seringkali juga untuk mempengaruhi orang satu sama lain. Makanya kita mengenal juga kata bujuk-membujuk untuk mempengaruhi sebetulnya itu saudara. Juga ada komunikasi itu untuk membenarkan diri. Makanya dalam komunikasi itu ada penjelasan-penjelasan. Nah, ini sebetulnya gunanya satu, untuk membenarkan dirinya. Nah, tetapi kan kita jarang sekali mendengar bahwa komunikasi itu seharusnya untuk membangun atau memberi dorongan atau mengungkapkan kasih atau kepedulian satu sama lain. Nah, sebetulnya inilah yang harus kita bangun, ya. Komunikasi yang membangun, komunikasi memberi dorongan satu sama lain, mengungkapkan kasih, care, kepedulian, sehingga hal-hal ini kalau kita kerjakan ini akan menimbulkan penyatuan sebetulnya. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal yang keempat
ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun, di mana perlu suatu mereka yang mendengarnya, supaya mereka beroleh kasih karunia. Katakan amin, haleluya. Jadi dua hal ini menjadi dasar kita dalam membangun komunikasi yang sehat, yaitu saudara terkasih dalam Tuhan berani mengatakan yang benar, ya, dengan benar. Kalau salah ya kita katakan salah, ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus berani, saudara, ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, saudara tahu dari firman Tuhan ini sedang berbicara bagaimana komunikasi itu seharusnya menjadi sarana kasih karunia Tuhan dinyatakan atas setiap kita dan pasangan kita, khususnya dalam membangun rumah tangga. Haleluya. Sehingga ada atmosfer kerajaan surga di dalam hubungan suami istri, di dalam keluarga kita. Kenapa? Karena komunikasinya sehat. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bisa melakukan dua hal ini, kita berani berkata yang benar dalam keseharian kita dengan pasangan kita, membangun komunikasi yang sehat, lalu kita juga berusaha komunikasi itu untuk menjadi sarana kasih karunia Tuhan dinyatakan. Saya percaya ada tiga hal yang Tuhan akan nyatakan. Yang pertama, ya, kita akan lebih cepat dan lebih mudah untuk menyelaraskan persepsi daripada perbedaan kita suami istri. Ya, tentunya kalau komunikasi nggak sehat, masing-masing egois, sulit untuk menyelaraskan. Tapi kalau satu sama lain mengerti ini kasih karunia Tuhan, kita akan saling mengalah. Yang satu bicara, kita akan diam terlebih dahulu untuk mendengar, dan begitu juga seterusnya, ya. Lalu yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, dengan komunikasi yang baik tentunya akan lebih dapat mempertahankan tali pengikat, ya, covenant di antara suami istri tersebut. Ya, ini akan menjadi lebih kuat lagi, lebih mencintai, lebih menyayangi, karena kita saling mengenal satu sama lain lebih lagi, karena komunikasi kita jujur, terbuka satu sama lain, baik kelebihan maupun kekurangan satu sama lain. Haleluya. Dan yang ketiga, dengan komunikasi yang baik akan lebih efektif untuk memberikan arahan kepada sesuatu yang benar yang akan kita tuju bersama-sama suami istri. Haleluya. Akan ada kesehatian, akan ada unity, dan kita akan bisa berlari bersama-sama bergandengan tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, pesan saya, mari kita bangun komunikasi yang sehat dengan pasangan kita. Dan ini tentunya harus dikerjakan bukan cuma satu orang, baik suami maupun istri. Mari kita sadari komunikasi itu hal yang paling penting dalam hubungan kita. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Yesus, dimanapun kami berada saat ini, kalau ada komunikasi yang salah di antara kami pasangan, kami minta ampun, dan Kau tolong kami untuk bisa memperbaiki satu sama lain, dan Kau berikan hikmat, Kau tuntun perkataan kami menjadi lebih bijak, sehingga perkataan kami akan saling membangun satu sama lain, dan rencana Tuhan akan dinyatakan buat kami, khususnya dalam rumah tangga kami. Terima kasih, biarlah komunikasi kami akan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.